smartphone sudah menjadi alat komunikasi ya bagi semua masyarakat. Pasti semua orang punya yang namanya smartphone ya. Smartphone itu dirancang untuk menghubungkan orang-orang terdekat, baik itu keluarga, teman, sahabat, hingga pacar kalau yang punya ya, kalau punya pacar ya. Nah, namun teknologi ini smartphone itu semakin berkembang dan semakin semakin unik untuk dibahas. Kali ini aku mau membahas tentang salah satu fenomena dari smartphone ya. Karena pada dasarnya smartphone itu dirancang untuk menghubungkan orang-orang terdekat. Nah, tapi ada salah satu fenomena, dua fenomena. Yang pertama bahwa ada istilah mendekatkan yang jauh, tapi malah menjauhkan yang dekat. Itu istilah yang ada dalam smartphone ya. Sehingga orang dari teman orang terdekat itu malah kita jauhkan gitu loh. Nah, ada lagi salah satu fenomena yaitu tentang pilih-pilih teman berdasarkan merek HP. Nanti aku kasih tahu videonya bahwa fenomena smartphone ini telah mengubah mengubah hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Nah, jadi ini udah di mana nih? Nanti. Garden Hute. Oh, Garden Hute ya. Kalau dilihat-lihat sih orang-orangnya hits ya. Pasti wangi-wangi, keren-keren dan punya uang. Berduit lah, dompetnya nggak tipis. Nah, di sini aku mau konfirmasi ya. Mau konfirmasi bagi para remaja di sini apakah mereka salah satu dari fenomena yang aku sebutkan tadi. Nah, langsung aja ayo kita cari mangsa. Namanya, Mbak? Devian, Erlita, Amel, Adel, Mondo, Dela, Selfie. Iya. Selfie kan ya? Kalau Masnya? Nau, Febrika, Kusnul, Devi. Iya. Kalau Mbaknya? Anissa. Iya. Lain dulu ya, nama saya Ferdi Gultom dari UNESA, jurusan sosiologi, mau berbincang-bincang tentang smartphone. Smartphone itu apa sih sebenarnya smartphone itu? Namanya smartphone ya, jangan sampai kita punya smartphone tapi kitanya yang jadi goblok pun gitu lah, di sensor ya, jadi goblok pun, jadi goblok people gitu lah ya. Soalnya kan kalau smartphone itu kan bisa menunjang kita buat kerja. Sebenarnya itu harusnya fungsinya itu sih, buat kita sosial yang lebih mendekatkan yang jauh gitu loh. Jangan sampai menjauhkan yang dekat gitu loh ya. Terus gampang komunikasi sih kalau smartphone kayak gitu sih. Jadi kita kayak tahu dunia itu seperti apa dari smartphone itu gitu. Berarti kakaknya sadar nih kalau misalnya smartphone itu seharusnya membuat yang penting mendekatkan yang jauh gitu. Kalau Mbaknya? Apa ya? Smartphone itu apa sih buat Mbak itu? Dapat gak fungsinya kira-kira? Iyalah, dapat, pernah dari smartphone dapat pacar. Tinder. Nggak pakai aplikasi Tinder. Apa sih smartphone buat Mbaknya itu? Penting. Kebutuhan. Smartphone jadi kebutuhan kenapa nih? Kenapa itu? Kebutuhan. Soalnya kan sekarang zaman digital nih. Ya semuanya pasti apa-apa dari HP, kalau itu ya laptop. Pokoknya serba-serbi internet lah sekarang. Semua berarti berarti semua itu kira-kira wajib punya handphone gitu nggak? Kan katanya kebutuhan tadi, katanya Mbaknya tadi. Literally sih ya itulah ya harusnya sih harus. Cuman kalau misalnya emang ya mohon maaf nih, kalau misalnya emang di pedesaan yang jarang ada sinyal, yang harus juga sih. Soalnya kan mereka mau gimana lagi, di sana kan juga susah buat sinyalnya. Tapi kalau misalnya dia tinggal di kota-kota besar, nggak mungkin kalau nggak punya HP. Kalau buat mbaknya bertiga nih, smartphone itu apa sih? Alat komunikasi yang bisa ya gitu. Jadi buat ngemudahin kita aja sih, kalau komunikasi nggak harus cuman dari dekat aja. Kalau yang kayak kita punya teman dari jauh kan ada HP kan jadi tambah gampang kan. Kalau mbaknya apa sih HP itu? Ya sama, alat komunikasi, Alat terus komunikasi. untuk informasi juga. Kalau mbaknya?
smartphone bagi Mbak itu apa? Iya, sama sih. Ya kan emang itu artinya alat komunikasi. Bagi Mbak ini smartphone itu apa sih? Fungsinya itu apa sih smartphone? Banyak banget fungsinya. Soalnya kan ya kita hidup di zaman sekarang tuh kan banyak semua pakai smartphone gitu. Jadi semua orang itu secara nggak langsung harus punya handphone ya? Harus. Berarti ini kebutuhan apa keinginan Mbak smartphone? Kebutuhan. Sekarang kebutuhan. Kebutuhan pokok. Kira-kira HP untuk sekarang ini kebutuhan atau keinginan? Kalau sekarang ya, apalagi tahun ini, kalau buat anak yang sekolah kebutuhan. Kalau buat yang ibu-ibu sosialita, terus kayak orang-orang yang udah kerja, kayak udah yang punya duit berlimpah, pasti keinginan. Keinginan, bukan kebutuhan. Udah nggak kebutuhan lagi. Kalau Mbaknya nih? Iya sama sih kalau untuk Kebutuhan apa keinginan? kebutuhan. Handphone sekarang kebutuhan. Iya kan pandemi kayak gini kan buat anak-anak sekolah online gitu. Kalau Mbaknya ini? Kebutuhan sih. Kebutuhan. Karena Ya pasti semua kan pasti butuh HP sih mas. Nggak mungkin enggak. Bahkan kalau misalnya orang tua yang dulunya nggak punya HP, sekarang jadi punya HP soalnya anak zaman sekarang tuh kalau main itu ya nggak ngerti waya, jadi pasti Indi boleh. buat hubungin anaknya gitu Pasti ya. kayak gitu. Berarti secara nggak Langsung smartphone ini menjadi kebutuhan ya. Dari apa ya, sisi lainnya itu bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan. Kalau Mbaknya sendiri nih, Mbak Perdika ini pengalaman main smartphone ini apa aja? Misalnya ya, tadi kan omong-omongan terus main HP sendiri. Kira-kira pernah kayak gitu nggak? Iya. Maksudnya ngelihat HP ngapain? Oh ya, kayak ngumpul kan main HP Iya. sendiri gitu. Pernah apa enggak? Ya pernah. Kira-kira ngapain aja gitu? Kalau ada yang ngechat, balas chat. Sampai nyuekin yang di sampingnya Mbaknya gitu. Teman-teman Mbaknya sampai cuekin apa? Tergantung sih kalau aku. Kalau misalnya kayak semuanya nggak pegang HP, terus lagi ada kayak topik sing asik buat diobrolin, aku nggak bakal pegang HP. Kayak Tapi tadi. kalau ya kayak tadi, kalau misalnya udah ada satu yang pegang HP, pasti nanti semua merantak pegang HP semua. Gak tau meskipun itu gak ada yang ngechat, scroll IG, scroll TikTok, apapun itu. Mbaknya pernah? Pernah. Sebagai pelaku berarti ya ini. Iya. Soalnya aku digituin dulu, hari baru ya udah. Aku Gituin dulu pernah? Pernah. Pernah. Kalau Mbaknya? Iya tergantung temennya juga. Kalau misal satu megang HP kan, kalau misal satunya nggak megang kan kayak gimana gitu kan. Tapi kalau kita kumpul kan pasti apa? Berkumpul kan tujuannya untuk ngobrol kayak gimana gitu kan, bukan berarti dia main HP sendiri-sendiri gitu. Jadi ya gitu. Kalau Mbaknya ini? Ya pernah. Apa ini? pas ngumpul main HP sendiri pernah? Nah, sering. Ngapain aja? Ngapain aja itu? Pas ngapain? PC doi. Chat. Iya. Chat siapa itu? Ya karetnya. Iya. Ya yang ngechat aku ya tak balas kok chat. Sampai- Terus saya ditelepon, ayo udah mulai. Jadinya kan ngangkat toh. Sampai nyuekin teman-teman nggak pernah? Asik-asik main TikTok atau gimana? Atau apa biasa nih? Live IG yo? Oh ini sering. Malah interaksi sama yang jauh, yang Tapi enggak sih, kalau aku live IG juga teman-teman tuh tak ngeliatin, enggak asik sendiri sih. Karena nggak mau HP gimana sih? Kalau sekarang nggak bisa ya. nggak bisa. Tapi kecuali kalau nganggur nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada kegiatan di rumah, bung ngapain, bisa nggak pegang HP. Tapi kalau nganggur nggak bisa, Kabut nggak bisa. nggak bisa. Mbaknya ini? Kira-kira kalau nggak ada HP gimana? Nangis stres banget. Gak bisa mas. Nggak bisa ya? Fungsi HP dapat nggak? Fungsi sebenarnya HP dapat nggak? Dapat sih. Dapat, nah kenapa? Kan buat pekerjaan juga. Buat pekerjaan, buat komunikasi gitu ya. Tapi sadar gak sih, ketika kita nongkrong nih, malah main HP gitu. Pernah gak sih, Pak? Iya pasti. Nah, kayak apa? Ceritakan, Pak. Ya kesel sih kalau temen ngajak nongkrong tapi dia malah main game, sibuk sendiri. Mbaknya pernah gitu gak?
biar digituin sama temen. Digituin. Menggitukan bisa nggak? Pernah nggak? Pernah sibuk main HP sendiri itu? Enggak sih, kalau di luar lebih gak suka main HP. Kalau di rumah karena nggak ada kegiatan. Kalau masnya? Ya pernah sih kalau ajak nongkrong itu cecetan sama ceweknya. Soalnya ceweknya posesif waktu itu. Gitu. Jadi apa sih lu gitu? Kok main HP mulu? Ya gitu kan. Ya udah. Pas ngumpul main asik sendiri pernah gitu ya? Pernah, sering banget dulu. Kalau sekarang? Enggak. Soalnya jomblo. Pengalamannya kakak main HP ini apa aja yang kira-kira? Misalnya nongkrong main HP sendiri atau mungkin diajak ngomong malah main HP sendiri, pernah apa enggak? Kalau saya, kalau ketika temen ngajak nongkrong berarti itu ya fokus, walaupun kita sampai ya, tapi kita harus fokus sama temen kita. Jangan sampai itu kita nongkrong tapi diem-dieman main HP sendiri-sendiri. Mending ini kalau ada temen yang main HP sendiri atau main game sendiri lah ya. Ya udah kita selesai aja, pulang aja gitu. Oh, lebih baik pulang gitu. Lah mbaknya pernah melakukan hal itu enggak? pernah ngomong kayak gitu, akhirnya orang yang main HP itu sadar, akhirnya ya udah ditutup aja semuanya HP-nya gitu. Lu enggak? Maksudku kakaknya pernah melakukan itu enggak? Main HP padahal temennya ngajak ngobrol gitu. Yang kalau kakaknya ini, kayaknya kakaknya ini pernah deh. Pernah. Gimana ceritakan? Sama mbaknya ini mungkin? Ya apa ya, waktu itu lagi bucin-bucinnya itu ya, jadi walaupun nongkrong sama temen, aku lebih fokus ke HP. Gara-gara Ya, hubungan pacar. Iya. Malah. Takut dia marah dibanding sama temen. Tapi respon temennya gimana? Ya biasa sih, mungkin ngertiin lah. Tapi sadar gak sih malah menjauhkan yang dekat itu sadar? Ya sadar. Gara-gara pacar nih. Ini lebih belani pacar apa temen nih kayaknya Pak? Belani pacar ya kayaknya? Waktu itu ya. Nah sekarang Enggak sih. karena Udah sadar. Ya kayak misalkan kita ngumpul gitu malah misalkan posting di IG terus main ya pokoknya main sosial media, jadi kita malah nggak jadinya nggak ngumpul, malah main HP. banyak salah satunya itu. Biasanya ngapain aja Pak? Instagram sih. Instagram. Sehari berapa lama Pak main handphone? Hampir lama sih Mas. Ya pokoknya hampir setiap saat megang handphone. Kalau nggak ada HP gitu, kalau nggak ada HP gitu, Meninggal. Mbaknya dapat gak sih fungsi dari smartphone yang Mbak beli itu? Ya dapatnya sih ya dapat, cuma lebih ke buang-buang waktu. Buang-buang waktu ya. Seharian HP-an, apalagi kan sekarang corona. HP-an aja sampai nggak peduli dunia pokoknya. Kenapa gak sih fungsi HP itu? Oh ya, kalau 50-50 lah. 50-50. Iya. 50-50 nya gimana ini? 51-nya 51 gimana? 50 ya buat tugas kadang kan lebih simpel pakai HP daripada pakai laptop. Kalau misalnya dapat informasi lah, terus kalau dapat tugas baru buka laptop. Kalau 50%-nya lagi itu lebih ke ya itu tadi kayak scroll TikTok, IG gitu. Berarti lebih sering lihat TikTok gitu? Ya kalau ada waktu luang ya, terus kalau nggak dapat tugas gitu Baru main HP. Nah, kira-kira ini sehari berapa jam ya kalau main HP ini? Sehari ya hampir 24 jam ketika pas tidur enggak. HP itu, smartphone buat Mbak itu memenuhi fungsi nggak? Apa ya? Ya buat mengkomunikasi sama orang jauh gitu. Komunikasi sama orang luar gitu. Contohnya? Kerja. Berarti apa ya? Sesuai fungsi ya? Ya. Kalau Mbaknya? Kalau aku main HP itu seperlunya, kayak misal kayak gabut dia TikTok, Mobile Legends kayak gitu. Oh Mbaknya gamers ya? Mobile Legends anjir. Ya ngomong ini. Kalau sehari nih, kira-kira berapa jam kalau main HP? Nggak lama sih, cuma mungkin 2 jam. 2 jam? Bisa ngontrol Mbak, penggunaan HP itu bisa ngontrol. Mbaknya keseharian ngapain sih? Selain kerja gitu, di rumah gitu? Nonton TV, malah nyibuk sama orang tua. Nggak apa-apa? Nyibukin orang tua. Nyibukin? Sama kumpul orang tua. Kumpul orang tua. Kalau Mbaknya ini? Kalau aku
tiap hari megang, nggak bisa nggak pegang HP. Kalau lagi keluar gitu nyari HP dulu gitu. Pastilah. Lah kalau belum tidur gitu, yang dicari apa dulu? HP. HP sih ya Jus. HP sih. Rianya dengan handphone itu ngapain aja gitu? Selain kuliah ya pasti buka sosmed. Iya. Cari nonton-nonton gitu. Nonton apa ini, Pak? YouTube. Iya. Itulah. Kira-kira nih sehari itu berapa lama Mbaknya main HP itu, smartphone itu? Tergantung kekuatan mata. Rata-rata berapa kekuatannya itu? Kayaknya nggak ngitung sih kalau aku. Ya kira-kira aja Mbak, sehari itu berapa ya? Tahu ya. Mungkin di atas 5 jam. Saking mungkin. seringnya ini Bu, gini ya. Iya. Saking seringnya pakai. Lebih sering pas malam. Oh lebih sering pas malam. Tapi Iya, kayak begadang gitu. kan apalagi kan kita kan sekarang corona, kan pasti pakai apa? Smartphone, terus interaksi sama smartphone. Nah itu kan makin sering kan ya sekarang ya. Pengalaman yang lain mungkin ada. Gak bisa juga sih kalau nggak megang HP, soalnya kan kalau kita gabut, kalau kan pasti scroll IG atau buka-buka WA meskipun nggak ada yang ngechat kan nggak apa-apa. Oh. Misalnya kenapa nggak mending main Uno atau main apa? Baca buku malah ya kan? Biar enak gak sih? Uno kan harus ada temennya. Ya kalau di rumah kan sendirian. Terus siapa sih mau diajak main Uno? Tapi mbaknya ini ngerasa nggak sih kalau malah menjauhkan yang dekat itu, merasa nggak? Enggak sih. Nggak merasa. Enggak. Kenapa nggak merasa? Ya emang enggak jauh. Enggak ngerasa jauh sama yang dekat. Padahal mbaknya main HP sendiri loh. Oh enggak, kalau kumpul lah. Ya. Kalau misalnya aku nggak pernah kalau main HP duluan gitu. Mesti kalau udah asik ya ngobrol. Siapa ini? Siapa dulu? Yang paling sering lah. Gak ada sih. Sama aja ya. Mau sadar nggak sih kalau malah menjauhkan yang dekat itu? Enggak sih. Nggak merasa. Enggak. Padahal mbaknya main HP loh itu. Loh kan Kalau lagi kumpul gini loh. iya sih, tapi nggak, kalau misal aku main HP tuh ya kayak sewajarnya gitu loh, nggak seterusnya kayak ya gitu lah. Cuma bosan aja kalau lagi ngobrol, kalau nggak ada topik ya buka HP. Wah, padahal nggak ada ngechat itu. Iya. 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 Lagi geser-geser aplikasi gitu ya. Iya. Mbaknya gitu juga lah. Geser-geser aplikasi ya. Kan Dia mah iya. Oh gitu ya. Jadi pengaruh main HP enggaknya gara-gara jomblo berarti ya? Itu sebenarnya faktor utama sih kalau menurut aku. Soalnya yang setiap kali chat dari pagi sampai pagi lagi ya pacar, siapa lagi kalau nggak? Gak mungkin kan sedekat-dekatnya sama temen, gak mungkin selama itu ngechat juga. Sehari berapa jam ini? Hari berapa? Ya, main smartphone. 24 jam? Enggak sih. Ya kalau gak main gak tahu ya. Pokoknya kalau nganggur pasti main HP. Banyak nganggurnya apa banyak kegiatannya nih? Sekarang. Ya enggak sih setiap harinya gimana? Ya kalau banyak tugas ya gak nganggur. Tergantung tugas sih. Sekarang kan sibuknya cuma kuliah aja di rumah. Kalau nggak tugas ya udah HP ya. Kalau kabut larinya ke handphone. Iya, mau kemana lagi? Kalau mbaknya? Apa? Kalau apa ya? Sehari berapa kali? Berapa jam? Berapa jam? Nggak kehitung, bosennya dia aku kayaknya. Saking seringnya ya, Pak. Iya. Saking seringnya main HP. Iya. Loh, lihat di rumah lah, saking seringnya nggak malah cuek sama keluarga tak? Iya sih, agak. Iya. Gimana itu? Ceritakan. Ya, kalau misal udah kelamaan main HP kayak ada apa? Pekerjaan rumah kayak cucian piring gitu. Kalau belum dicuci kan ya kena marah juga. Soalnya kan fokus Pak. iya. Kalau mbaknya ini arek hukum ini mestine kritis ya sini. Harusnya kritis ya arek hukum ini. Sehari berapa, Pak? Berapa jam? 24 jam. Ngapain aja, Bu?
tak? Oh, enggak sih. Sehari ya. Kalau misalnya aku tidur ya nggak pegang HP. Ya, kalau melek lah kalau bangun. Pokoknya pas melek itu ya pasti pegang HP dulu. Ketimbang selamat pagi mang ya. Selamat pagi Bang. Langsung HP ya, langsung HP bangun langsung HP. Iya loh, pasti kayak gitu kan. Aku sama wawancara ya aku sedih tuh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Arek hukum biasa ya. Ya, kemarin kan kita udah cari ya konfirmasi sama remaja-remaja yang ada di sekitaran ya Nandi, Jawa Timur lah. Iya, Jawa Timur sih Sandi, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo lah. Ya, Jawa Timur ya. Kenapa aku ngambil informan remaja? Karena dari data yang aku cari, yang aku kutip dari mediaindonesia.com, bahwasanya komunikasi dan informasi Kominfo menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat tinggi. Hal itu didorong karena tarif internet yang murah dan banyak jumlah pengguna ponsel pintar, sebanyak 160 juta orang atau sekitar 89% dari penduduk Indonesia. Nah, laporan eMarketer juga menyebutkan bahwa pengguna aktif smartphone di Indonesia itu 55 juta orang pada 2015 dan 100 juta orang di tahun 2018, dan jumlah itu didominasi oleh kaum milenial yang umurnya 13 sampai 35 tahun. Nah, dari pengakuan remaja-remaja yang sudah kita bincang-bincang lah tentang smartphone ya, bahwasanya mereka itu mempunyai pola tersendiri dalam menggunakan smartphone. Cukup mengkonfirmasi bahwa mereka itu sesuai dengan teori yang aku pakai ya, yaitu teori usaha manusia rasional yang dikemukakan oleh Max Horkheimer. Bahwasanya usaha manusia rasional itu pasti akan berujung pada mitos yang sifatnya irasional. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan mahasiswa remaja yang memiliki pola tersendiri yang malah merusak hubungan mereka sendiri bersama dengan teman-temannya, orang-orang terdekat. Nah, ini aku ada beberapa temuan, yaitu bahwasanya smartphone yang awalnya sebagai teknologi untuk menghubungkan orang-orang yang terdekat malah merusak hubungannya. Yang pertama itu mereka ditundukkan kepada smartphone ya. Maksudnya ialah smartphone disadari atau tidak disadari membuat kita sangat membutuhkannya. Jadi kita baik kalian sadar atau enggak, smartphone itu kita malah tunduk pada smartphone itu. Jadi yang istilahnya yang mengontrol bukan kita lagi, tapi smartphone itu sendiri. Jadi itu letak tinggal nggak irasionalnya, membuat manusia secara paksa untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pengerjaannya. Maksudnya ialah dengan teknologi smartphone ini kita itu dipaksa untuk menggunakannya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti misalnya ada remaja yang mengaku bahwa smartphone itu menjadi kebutuhan untuk online
online untuk saat ini, pada tugas online, saat kuliah dan lain sebagainya ya. Terutama sekarang pandemi kan sangat butuh smartphone ini, sangat dibutuhkan. Ya itu tadi yang pertama. Yang kedua yaitu diperbudak oleh smartphone. Maksudnya ialah remaja ini tadi kan tunduk ya. Ketika tunduk dia itu diperbudak. Diperbudaknya apa? Dia itu nggak bisa mengontrol penggunaan smartphone. Di video kalian lihat bahwa ada remaja yang tiba-tiba ngecek HP, ngomong-ngomong ngecek HP, itu salah satu bentuk dia itu diperbudak oleh smartphone. Dan mereka itu nggak bisa lepas dengan smartphone itu. Bahkan ada yang mengaku sampai 24 jam kecuali tidur, hampir sehari itu nggak bisa lepas sama smartphone ini. Walaupun nggak ada yang WA, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang apa ya, menghubungi dia secara nggak sadar ngecek HP, scroll TikTok, scroll media sosial, geser-geser aplikasi, padahal nggak penting kan, bisa dilakukan, padahal seharusnya bisa melakukan kegiatan lainnya. Nah, yang temuan yang ketiga itu menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat ini maksudnya ketika kita kumpul itu malah mereka sibuk dan asik bermain smartphone. Misalnya ada kemarin yang aku temui itu di video yang kalian lihat itu pasti ada yang bilang main IG saat kumpul-kumpul, malah live IG, malah nggak fokus pada pembicaraan, main game kok ini. Terus ada yang chattingan sama pacarnya gitu loh. Ada yang chattingan sama pacarnya ketika kumpul bareng teman, sehingga nggak fokus sama perbincangan yang dibincangkan dalam pertemuan dengan teman-temannya itu. Dan jika dikaitkan dengan teori kritis Max Horkheimer, para remaja telah tunduk pada budaya yang dibawa oleh smartphone secara alami. Pada akhirnya bukan remaja lagi yang mengontrol penggunaan smartphone itu, tapi malah dia dikontrol oleh smartphone yang nggak punya perasaan gitu. Malah dia tunduk pada smartphone itulah. Seperti apa yang dikatakan Karl Marx, bahwasanya kapitalis membawa masyarakat menuju masyarakat yang modern, melepaskan cara-cara tradisional. Nah, aku ngutip kata-katanya Karl Marx ini soalnya sesuai, bahwasanya di zaman modern ini kita itu hidup di zaman modern, dan semakin maju ya kebutuhannya juga semakin modern juga, dan menjadi nggak rasional lah. Kita diperbudak oleh sistem kapitalis, katanya Max Horkheimer, dan salah satunya adalah smartphone ini. Inilah apa yang dimaksud dengan Max Horkheimer, usaha manusia rasional selalu berujung pada keirasionalan. Padahal udah berusaha rasional tapi malah nggak rasional gitu, gara-gara dia istilahnya disalahgunakan lah, nggak bisa mengontrol penggunaan. Ya kurang lebih seperti itu ya yang video aksi yang aku bisa bagi ke teman-teman. Mungkin masih ada kekurangan dari video-videoku, yaitu aku belum nanya tentang berapa kali ganti smartphone, kenapa pilih smartphone itu, dan masih banyak pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang sama teorinya sama kayak aku bisa menambah data yang ada. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.